Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Naysila Anggreni Putri Rega. Pada program hari ini, saya akan membahas satu kasus yang sering menjadi masalah dalam keluarga. Kasus yang akan saya bawakan adalah KDRT. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya soal fisik, tapi juga menyangkut emosional, psikis, bahkan ekonomi. Untuk menggali kasus ini lebih dalam, saya bersama KJ selaku tersangka kasus kekerasan ini. Juga untuk menggali informasi lebih dalam, saya bersama Bapak Beri selaku anggota kepolisian reserse Polsek Ciamas yang akan berbagi informasi tentang kasus ini. Baik pemirsa, saya sekarang sudah bersama KJ selaku tersangka kasus KDRT. Pak, ada sepotong kata? Nama saya Jennifer Melima, usia 24, pekerjaan wirausaha. Kakak, kita bisa lanjut ke pertanyaannya. Awal mula kakak kenal dengan korban itu di mana? Dari medsos, mulai dari reply story-nya dia sampai dia mendekati saya untuk acara. Jadi kakak itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan serius. Ya, dia yang mendekati saya dulu untuk maksudnya pacaran untuk pacaran. Saya tidak ada maksud ke situ awalnya. Sudah berapa lama kakak kenal dengan korban? Dari 2023 sampai 2025 sekarang. Jadi perjalanan 2 tahun ya? 2 tahun dalam. Sudah berapa lama kakak menikah? 8 bulan kurang lebih dari Januari 2025 sampai sekarang. Apa yang jadi pemicu banyak kekerasan Karena dia memperlakukan saya sebagai objek dan berucap seenaknya terhadap saya. Selain itu apa ada pemicu lain kak? Pemicunya dia tidak produktif secara hidupnya dia tidak produktif dan saya harus melayani dia terus. Yang saya rasakan sih saya harus melayani dia terus dalam segala aspek sih. Sementara dia cuma menegakkan tangan aja. Maksudnya dalam masalah sebagai objek itu gimana kak? Dia cuma mau apa yang baiknya dari saya gitu, manfaat dari saya, seperti maksudnya mengharapkan anak, mengharapkan maksudnya mengurusi dia, tapi dia sendiri sebenarnya tidak bekerja, dia disetir oleh keluarganya secara keuangan maupun pembelian pribadi. Sementara saya bekerja sebagai wirausaha dan maksudnya dan pelatih tenis, tapi secara ekonomi suami saya itu disokong oleh keluarganya, tapi dipakai berdua, tapi secara keuangan juga hasil usaha saya itu dia yang pegang gitu, walaupun dipakai berdua gitu. Jadi untuk keuangan itu diatur oleh korban, Ya. nggak kayak cari. Ya, walaupun dia juga mendapatkan uang dari keluarganya, dan maksudnya kita berdua yang memakai juga gitu. Oke. Terima kasih ya kak. Saya menghimbau kepada orang-orang di luar sana untuk tidak berdelusi dalam masalah yang dimaksud true love, karena kalau misalkan orang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, true love itu cuma sekedar omong kosong. Dan saya misal telah melakukan kekerasan ini, ya saya menghimbau untuk tidak seperti saya. Tadi saya bilang tidak delusional, dan maksudnya carilah pasangan yang bisa mengurus dirinya sendiri sebelum mengurus orang lain. Terima kasih ya kak.
Baik, untuk memahami kasus ini lebih lanjut, saya sekarang sudah bersama Bapak Beri selaku anggota Kepolisian Reserse Polsek Ciumas. Bapak, kita langsung ke pertanyaan saja ya. Bagaimana proses penanganan kasus KDRT secara hukum? Oke. Penanganan KDRT itu sudah diatur dalam pasal penghapusan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya pada pasal 44 nomor 23 tahun 2004, pasal 44 ayat 1 yang penganiayaan ataupun kekerasan dalam rumah tangga terhadap fisik. Ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Apakah pelaku KDRT dapat dijerat pasal pidana meski hubungan masih dalam pernikahan? Oh, tentu bisa, karena dalam negara ini semuanya sudah diatur dalam undang-undang maupun pasal yang kita. Awal mula pelaku ditemukan itu gimana? Awal mula ketika kita lagi piket, kita dapat pengaduan bahwa telah terjadi penganiayaan KDRT dilakukan oleh seorang istri. Yang dari situ kita mendapat informasi bahwa yang bersangkutan ini memang dalam keadaan gangguan kejiwaan, akhirnya daripada menyakiti orang lain juga meluas memukul orang lain, ya akhirnya kita kemudian melakukan penangkapan upaya. Jadi sudah berapa lama korban melakukan kasus KDRT? Sudah 2 hari. Sudah 2 hari kita langsung respon, kemudian dapat informasi tentang tersangka ada berada di mana, kemudian kita jadi ini setiap KDRT itu bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga biasanya dipengaruhi atau dilatar belakangi oleh ekonomi. Kemudian dari kasus ini, karena tersangka maupun pelapor ini semuanya dalam keadaan gangguan kejiwaan, demi hukum sudah diatur itu bebas secara hukum, karena di negara kita ini untuk orang ODGJ ataupun gangguan kejiwaan itu tidak bisa dilakukan upaya untuk paksaan. Baik, itu tadi obrolan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah urusan pribadi saja. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Setiap manusia berhak dihargai, aman, juga bebas dari rasa takut, termasuk di dalam rumahnya sendiri. Tetap semangat menjadi generasi yang positif. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.